Selamat malam dimanapun kalian berada, karena saya membuat video ini pada malam hari. Perkenalkan, nama saya Stanley Sanders, mahasiswa akuntansi dengan NIM 21G10063. Di mata kuliah pendidikan agama kali ini, saya akan memberikan video reaction tentang bagaimana sih manusia itu bisa membentuk jati diri, membentuk karakter diri, menemukan karakter diri. Yang pertama adalah belajar menghargai diri sendiri. Bagaimana kita mau menemukan jati diri kita ketika kita tidak menghargai diri kita sendiri? Kita harus mulai percaya dengan diri kita sendiri. Kita harus menghargai apa yang kita lakukan. Kita mulai bangga serta percaya apa yang kita lakukan dengan adanya diskusi atau pengawasan. Ketika kita bisa mendiskusikan bersama teman kita, apakah yang kita lakukan itu benar atau salah, seperti itu. Yang kedua, bentuk prinsip diri, memahami dan mempercayai apa yang menjadi kepercayaan kamu. Kamu harus bisa mulai berpikir, ini hal yang benar atau tidak, apakah hal ini sesuai dengan saya atau tidak. Jadi mana yang merupakan passion saya, mana yang merupakan ini sih jati diriku. Kamu berusaha cari, kalian berusaha cari. Yang ketiga adalah mengenal dan mengendalikan diri sendiri. Kamu tentunya untuk menemukan jati diri perlu adanya mengenal diri sendiri. Dengan adanya kalian mengenal diri sendiri, kalian jadi tahu diri kita itu seperti apa. Di dunia ini banyak macam hal yang bisa mempengaruhi kita. Tapi kalau kita sudah mengenal diri kita, kita sudah mempunyai prinsip, pastinya kita akan berjalan sesuai dengan prinsip kita, sesuai dengan passion kita, sesuai dengan keinginan kita. Yang selanjutnya adalah terus belajar. Manusia hidup untuk terus belajar. Jadi jangan pernah kita merasa puas dengan apa yang kita dapatkan sekarang. Kita harus terus gali ilmu agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Terus selanjutnya adalah memperbaiki masa lalu. Masa lalu adalah guru yang paling baik, karena dengan masa lalu kita belajar mana yang benar, mana yang salah. Dengan masa lalu kita tahu apa yang telah kita lalui itu merupakan sesuatu yang sudah sesuai dengan kehendak kita atau masih ada yang salah, sehingga masih bisa kita perbaiki untuk kedepannya. Selanjutnya adalah memperhitungkan tindakan yang diambil. Jadi kita semakin kita mengenal diri kita, semakin kita mempunyai prinsip, nanti kita akan mempertimbangkan semua sesuatu yang akan kita lakukan. Itu perlu karena apa? Karena tidak semuanya yang kita, jangan pernah membuat keputusan saat kalian sedih, senang maupun kecewa, karena itu bisa jadi akan menjadi keputusan yang akan kalian sesali ke depannya. Selanjutnya adalah berkomitmen. Kalian harus berkomitmen dengan apa yang kalian lakukan. Kalian harus percaya terus, jangan pernah menyerah. Disiplin itu penting, komitmen itu penting. Kamu harus kenali kelebihan dan kekurangan kamu itu apa. Kamu harus terus memperbaiki diri dan berkomitmen. Jangan kita sedikit-sedikit ganti, sedikit-sedikit kita tidak percaya. Jadi kita harus sesuai dengan komitmen kita dari awal. Ya, lanjut ke pertanyaan kedua. Jelaskan komunikasi yang mampu memelihara kehidupan dan komunikasi yang mampu menghancurkan kehidupan. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan dari suatu pihak pada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Komunikasi yang mampu memelihara kehidupan adalah dengan menjadi pendengar yang baik, tidak memotong pembicaraan, memberikan perhatian penuh, memberikan respon, dan mulai terbuka dalam berkomunikasi. Kita harus merasa percaya diri saat berkomunikasi dengan orang lain. Tidak perlu merasa gugup, karena seseorang akan merasa nyaman berinteraksi dengan kita saat kita menunjukkan semangat dan antusiasme. Dan komunikasi yang baik pula itu
dilakukan dengan cara pembahasan yang baik, pembahasan yang dengan kita memilih orang yang tepat juga kita akan mendapatkan pembahasan yang baik. Ketika kita membahas sesuatu yang baik mana, yang buruk mana, itu diperlukan orang yang tepat ketika membahas itu. Mungkin bisa saja orang itu yang lebih berpengalaman dari kita. Ketika kita bertemu orang yang lebih berpengalaman, kita lebih banyak mendengar. Ketika kita dimintai tolong untuk menjelaskan, atau kita istilahnya lebih senior, kita bisa memberikan banyak ilmu. Dengan adanya orang yang sama-sama paham akan masalahnya, orang yang sama-sama saling mengerti, pasti akan menciptakan komunikasi yang baik. Lalu komunikasi yang mampu menghancurkan kehidupan adalah orang yang belum dapat berkomunikasi dengan baik dan efektif. Dan beberapa orang yang sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain karena dirinya tidak mudah bergaul, introvert, kurang percaya diri. Nah, rasa kepercayaan diri ini perlu kita bangun. Semua hal baik itu menurut saya perlu dipaksa. Seperti contoh ketika saya sholat. Ketika saya sholat, jika tidak dipaksa itu pun dipaksa dari diri kita sendiri ya. Budaya itu pertamanya harus dipaksa terlebih dulu agar menjadi budaya yang baik. Ketika kita tidak mau memaksa suatu hal, kita tidak akan pernah bisa tahu hal itu. Jika kita tidak pernah percaya bahwa kita bisa ngomong di depan banyak umum, kita bisa bersosialisasi dengan orang, maka selamanya kita tidak akan pernah bisa berkomunikasi, menjadi orang yang sosial gitu, tidak akan bisa. Dan kita hanya akan bisa menjadi introvert, kita hanya bisa menjadi seorang yang diam, yang malah terkesan tidak punya jejaring sosial seperti itu ya. Untuk pertanyaan ketiga adalah jelaskan manusia yang bertanggung jawab dan manusia yang tidak bertanggung jawab. Tanggung jawab merupakan suatu kesadaran manusia akan perilakunya yang disengaja ataupun tidak disengaja. Manusia yang bertanggung jawab akan menerima suatu kewajiban yang menjadi tanggung jawab dan kemudian menyelesaikannya dengan baik. Manusia yang tidak bertanggung jawab akan menghindari tanggung jawab atau lari dari tanggung jawab karena mereka merasa lebih mudah ditinggalkan atau melempar saja kepada orang lain, tidak menyadari akibat baik dan buruk terhadap segala perbuatannya, dan hanya memikirkan tentang haknya, kewajibannya, tidak pernah memikirkan orang lain. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana teisme, kepercayaan terhadap Tuhan mampu menjadi solusi bagi krisis kemanusiaan dan menjadikan dunia yang lebih baik. Mari saya akan bacakan sedikit pengertian tentang agama. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu a artinya tidak dan gama berarti kacau, yang jika digabungkan artinya tidak kacau. Fungsi agama adalah memelihara integritas dari seorang, sekelompok orang agar hubungannya dengan Tuhan, sesamanya, dan alam sekitarnya tidak kacau. Itu merupakan fungsi agama. Lalu pasti akan ada yang bertanya, kenapa kok saya sudah beragama tapi saya rasa hidup saya masih seperti ini. Nah, jadi begini, jika kalian masih merasakan seperti itu, berarti pendalaman agama kalian itu kurang. Tujuan dari agama saja adanya norma-norma, aturan-aturan, batasan-batasan di agama itu untuk menjadikan kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Jadi semua yang dibahas dalam agama manapun itu adalah baik. Tidak mungkin ada agama yang mengajarkan hal yang tidak baik. Yang tidak baik itu oknum, agamanya itu baik. Jadi tujuannya itu adalah
kita tidak melanggar batasan-batasan itu, kita mengikuti aturan dan norma-norma itu agar kita lebih terarah dan tidak tersesat. Jika kalian tadi merasa mempunyai agama tapi kehidupan saya kok kacau ya, mungkin agama kalian hanya di KTP saja atau di identitas saja. Pendalaman agama, ilmu agama kurang. Saya berbicara seperti ini bukan berarti saya sudah baik atau bagaimana, tapi tugas kita semua untuk saling mengingatkan, untuk saling sebagai makhluk sosial kita saling membantu, kita saling mengingatkan. Tugas kita hanya satu, dalami agama masing-masing agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekian pembahasan dari saya, Stanley Sanders. Ciao.